Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang bersandar penuh kepadanya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Suprayitno, Komandan Divisi Palu Barat. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku, para pendengar Radio Cakrawala yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah orang muda yang diperhitungkan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari saya ajak kita berdoa. Bapa yang di surga, dimuliakan namamu. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan dan anugerah-Mu. Kami ada sampai saat ini oleh karena berkat Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi dan kuduskan, sehingga firman Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudaraku, pendengar Radio Cakrawala, bagaimana caranya orang muda dapat diperhitungkan menjadi bagian pelayanan Tuhan, pelayanan gereja dan juga bangsanya? Jawabannya adalah orang muda yang harus dapat memberi dampak bagi sesamanya. Beberapa tokoh muda yang memberi dampak tercatat di dalam Alkitab. 1 Samuel 2 ayat 26 mengatakan, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Dikatakan Samuel yang muda itu, artinya Samuel yang tergolong muda, namun hidupnya telah memberi dampak. Jika kita perhatikan siapa Samuel, maka kita dapat memahami bahwa Samuel adalah anak dari keluarga yang biasa, tidak terpandang, namun hidupnya dikasihi Tuhan. Samuel adalah anak dari seorang ibu yang mandul bernama Hana dan memiliki latar belakang keluarga yang tidak bahagia karena mamanya disolimi, disakiti bertahun-tahun oleh madunya karena ia tidak memiliki seorang anak dan hatinya menderita. Ibunya datang ke rumah Tuhan mengadukan nasibnya dan Tuhan mendengar segala keluh kesahnya. Yang luar biasanya, melalui Samuel, Tuhan memilih dia untuk meneguhkan dua raja besar Israel, yaitu Raja Saul dan Raja Daud. Artinya apa? Hidup Samuel telah membawa karya besar bagi umat Israel. Yang kedua yaitu tokoh Yusuf. Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Yusuf adalah seorang Ibrani. Ia dibuang oleh saudaranya karena iri hati dan dijual sebagai budak pada usia 17 tahun sampai berada di tangan Potifar, saudagar Mesir. Ia diperhitungkan untuk mengelola isi rumah tangga Potifar. Orang yang berdampak selalu dipandang baik oleh semua orang, kecuali istri Potifar, karena hasrat birahi mereka yang jahat bagi Yusuf. Tetapi orang yang hidupnya benar selalu luput dari bahaya. Meskipun harus menanggung beban berat, ia dipenjara karena tuduhan memperkosa istri majikannya. Yang luar biasanya, Yusuf tetap menjadi orang yang rendah hati. Dan Tuhan mengasihinya sehingga Yusuf menjadi kepercayaan semua orang, termasuk kepala penjara. Dan bahkan sampai hidup Yusuf menjadi orang penting kedua di istana Mesir. Itulah kehidupan orang muda yang berdampak.
Yusuf dalam usia 30 tahun menjadi orang kedua di istana Mesir. Yang ketiga adalah tokoh Ester. Ester 2 ayat 17. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota keras kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu ganti Wasti. Raja Ahasiweros itu terkenal sebagai raja yang kaya raya, dikerumuni wanita-wanita muda yang cantik. Pertanyaannya, kenapa harus Ester dikasihi lebih dari semua perempuan di negeri itu? Dia diangkat menjadi ratu menggantikan Wasti. Siapakah Ester? Ester adalah anak yatim piatu, tidak punya ayah dan ibu. Dia hidup dan dididik oleh pamannya Mordekai dalam hidup takut akan Tuhan. Ia orang Yahudi hidup dalam masa pembuangan di Babel. Sebagai anak yatim piatu dan yang tak dipandang, apa sih yang menjadi keunggulannya? Sebagai anak budak Yahudi yang tidak diperhitungkan oleh masyarakat di zaman itu, tetapi karena hidup Ester yang berdampak, ia menjadi orang muda yang diperhitungkan Tuhan dan juga sesamanya. Saudara-saudaraku, kesamaan dari ketiganya adalah mereka itu masih muda. Samuel yang muda itu dikatakan. Dan Yusuf memerintah Mesir berumur 30 tahun. Jadi ketika di penjara usianya baru berumur 20 tahun. Ester yang masih anak dara sangat muda. Mereka disukai oleh Tuhan dan manusia. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya orang muda disukai oleh Allah? Nah, orang muda harus ikut modelnya Tuhan Yesus. Lukas 3 ayat 23 mengatakan, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, usia 30 tahun, Yesus tergolong masih muda. Orang dianggap tua dalam Alkitab itu berusia 70 sampai 80 tahun. Yesus memiliki hikmat dan kuasa yang begitu mengagumkan. Bukti bahwa Yesus disukai Allah dan manusia. Yohanes 6 ayat 24 mengatakan ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Mereka mencari Yesus dari Tiberias ke Kapernaum. Jarak yang cukup jauh ditempuh karena ingin berjumpa Yesus. Dapat dibayangkan, idolanya banyak sekali. Apa yang membuat Yesus dikagumi banyak orang dan yang harus diteladani bagi para orang muda, yaitu karakternya. Ada 7 karakter Yesus, antara lain yang pertama, Yesus tak butuh pengakuan orang lain. Ia hidup apa adanya. Dalam Yohanes 6 ayat 14, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Dan karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, Yesus menyingkir secara diam-diam ke gunung seorang diri. Yesus tidak butuh popularitas. Yesus tidak butuh ketenaran atau pengakuan diri. Dia hidup apa adanya. Jadilah orang muda yang hidup apa adanya. Jangan mencari popularitas, ketenaran, atau pengakuan diri serta penghargaan. Biarlah orang lain yang menilai hidupmu. Sebab orang yang rendah hati akan ditinggikan dan orang yang tinggi hati akan direndahkan. Karena manusia kecenderungannya ingin mencari semuanya itu. Hatinya jahat karena dosa, bahkan ingin seperti Allah. Perhatikan dalam Kejadian 3 ayat 3 sampai 6. Karakter yang kedua Yesus adalah Yesus tidak memandang muka terhadap siapapun. Manusia mereka yang jahat,
Tetapi Yesus kepada Sakius yang tersisih secara sosial, orang memandang hina karena penagih pajak Romawi, tetapi Yesus mau makan bersamanya di rumahnya. Mengasihi Sakius sehingga hidup Sakius mengalami perubahan yang besar. Terhadap Matius si pemungut pajak, dia dipilih Yesus menjadi muridnya. Hidup Matius berubah dan melayani serta mengasihi Yesus sepanjang hidupnya. Juga terhadap Bartimeus si miskin dan buta sejak lahir, murid-murid mengusirnya, tetapi Yesus menghampiri dan menolongnya. Terhadap Simon orang Farisi yang mengajak Yesus makan di rumahnya, Yesus mengubah pandangan Simon tentang kasih karunia Allah terhadap orang yang berdosa. Manusia hanya memandang muka, mereka-reka yang jahat. Maka belajarlah tentang karakter Yesus untuk menghargai setiap orang dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan yang ketiga, karakter Yesus adalah Yesus memberi solusi terhadap setiap masalah. Dalam Yohanes 5 ayat 6 mengatakan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus memberi solusi terhadap problem hidup manusia. Terhadap orang lumpuh kurun waktu 38 tahun sakit dan menderita. Sudah habis harta bendanya untuk pengobatannya. Keluarga dan masyarakatnya tidak peduli lagi dengan keadaannya. Ketika ia sendirian di kolam Bethesda, Yesus datang dan menawarkan solusi agar ia dapat kembali semangat dan menjalani hidup yang baru dengan sukacita. Maukah engkau sembuh? Itulah kondisi kehidupan orang lumpuh ini. Ketidakpedulian dengan sesama membuat persoalan-persoalan sosial. Semakin banyak orang tidak menghargai hidup, semakin banyak orang stres, hilang pengharapan, sakit jiwa, bahkan bunuh diri. Maka orang muda yang berdampak harus memiliki kepedulian besar terhadap sesamanya dan menghargai hidup, karena satu jiwa diselamatkan berharga di mata Tuhan. Satu jiwa diselamatkan malaikat bersorak-sorak. Kita harus menjadi solusi di tengah-tengah persoalan hidup sesama, apalagi di situasi kondisi new normal di negara kita ini. Berbuatlah yang terbaik. Karakter yang keempat Yesus adalah Yesus memberi penyejuk. Dalam Lukas 22 ayat 49 hingga 51 mengatakan, ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Di sini dapat kita pahami, Yesus memberi ketenangan, penyejuk, bukan memberi ketegangan, bukan kecemasan dan kegelisahan. Yesus membawa damai sejahtera, karena damai sejahtera membawa suasana aman, suasana tentram dan sejuk. Hati manusia oleh karena dosa justru menjadi biang keributan, memanas-manasi hingga masalah semakin meluas. Kita perhatikan Amsal 22 ayat 24. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, karena akan membawa persoalan-persoalan baru. Saudaraku, para pendengar yang budiman, karakter Yesus yang kelima adalah Yesus suka menjamu, tidak pelit. Yohanes 6 ayat 5 mengatakan, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Nah, Yesus sangat peduli dengan orang di sekitarnya. Yang lapar diberi makan, yang telanjang diberi pakaian,
yang miskin dicukupi, dan sebagainya. Jadilah hidupmu sebagai alat Tuhan untuk menyalurkan berkat-Nya kepada setiap orang yang dikasihinya. Jangan menjadi penghambat berkat Tuhan, sehingga kamu ditolak dan berkat-Nya dialihkan kepada orang lain. Orang yang demikian tidak layak menjadi hamba-Nya. Karena hati manusia itu kikir, ada tipu daya, tidak ada belas kasih. Maka jadilah orang muda yang bermurah hati dan pembawa berkat Tuhan kepada sesamanya. Yang keenam, karakter Yesus adalah Yesus tidak pernah tersinggung, tidak oversensitif. Matius 27 ayat 28 hingga 30. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Di sini ada satu pelajaran yang penting. Yesus mengajar rendah hati. Meski disakiti pun dia diam. Meski diolok-olok dia tidak tersinggung. Biar diludahi sekalipun dia tidak membalas. Karena apa? Karena pembalasan adalah hak Allah. Biarkanlah Allah yang bertindak untuk membalaskan sakit hati kita. Hati manusia sangat sensitif, mudah tersinggung, kurang sabar. Segala lakunya menghasilkan dosa, saling membalas kejahatan dengan kejahatan. Dosa selalu membawa maut, kematian. Seharusnya manusia diciptakan untuk saling mengasihi, membawa damai bagi dunia ini. Maka jadilah orang muda berkarakter Yesus. Nah, kemudian karakter yang terakhir dari Yesus adalah Yesus penuh hikmat dan mensupport orang lain. Perhatikan Yohanes 9 ayat 1-3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Yesus merespon sangat positif. Dia tidak menyakiti hati orang lain, tetapi mensupport agar orang lain mempunyai semangat hidup dan bahagia meski di kondisi yang tidak diharapkan. Orang itu tidak mengharapkan buta sejak lahir. Orang tuanya pun juga ingin anaknya hidup normal. Dan kita pun juga ingin semua keluarga kita sehat dan normal. Yesus mensupport bahwa di tengah kekurangan kita ada maksud yang baik agar pekerjaan Tuhan dipermuliakan dan supaya manusia menyadari akan citra Allah atau kuasa Allah dalam setiap pribadi individu agar dapat berkarya dalam keadaan apapun untuk memuliakan Tuhan. Maka jadilah sebagai orang muda yang menghargai diri sendiri sebagai ciptaan Tuhan yang berharga untuk mampu berkarya dan memuliakan Tuhan. Inilah 7 karakter Yesus yang patut diteladani, sehingga orang muda dapat menjadi dampak bagi jemaatnya, bagi hidupnya, bagi gerejanya dan bangsanya. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan untuk kasih-Mu begitu besar yang Engkau berikan bagi kami. Biarlah kami menjadi orang-orang muda yang takut akan Tuhan, yang membawa dampak bagi bangsa dan negara kami dalam situasi kondisi saat ini. Biarlah kami dapat berperan aktif untuk melayani dan mengasihi Tuhan. Ini doa kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan,
bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.